akan masuki pembahasan terkait pendidikan. Nah, kali ini akan coba disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kepada Pak Edi Purwanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PT Skoi, Bapak Suprayogi. Yang saya hormati Bapak Ahmadin selaku Waka Humas dan Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Rudi Purnomo selaku Kepala Asrama. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kepelatihan, yang mungkin dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, pelatih yang hadir pada kesempatan kali ini, serta Bapak dan Ibu wali murid, orang tua siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberi kesempatan pertemuan perdana dalam Zoom meeting. Dan ini difasilitasi karena banyaknya pertanyaan dari orang tua, terutama untuk kesiapan masuk ke asrama. Ya, masuk sekolah tanggal 18 Juli. Baik Bapak dan Ibu wali murid, di sini saya sebagai waka kurikulum ingin menyampaikan terkait dengan persiapan memasuki sekolah ya. Jadi saya juga tidak akan banyak menyampaikan terkait dengan pembelajaran, tapi nanti kira-kira apa yang harus dibawa oleh putra-putri Bapak dan Ibu ketika masuk ke asrama. Ya. Nanti kalau dalam hal teknis pembelajaran, nanti di sekolahan saja. Tapi ini apa saja yang harus disiapkan oleh putra dan putri Bapak Ibu sekalian nanti pada tanggal 18 Juli ya, ketika mulai masuk asrama. Jadi sesuai dengan surat edaran yang sudah juga disampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa ini pemanggilan tahap 3 untuk siswa ya. Jadi kemarin pertama dan kedua sudah kita laksanakan dan ini pemanggilan terakhir, pemanggilan ketiga, ya tahap ketiga untuk tahun 2022. Dan insya Allah akan berlangsung mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 16 Desember, sampai dengan akhir semester 1. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, beberapa hal yang mungkin yang harus dibawa ya, seperti perlengkapan sekolah, ya sepatu, kemudian seragam, ya seragam kalau SD ya berarti merah putih, kalau SMP putih biru, kalau SMA putih abu-abu. Ya, jadi ini harap dibawa walaupun kelas 7 SMP maupun kelas 10 SMA. Ya. Jadi nanti karena kalau kelas 7 dan kelas 10 tentunya ini siswa baru ya, dan harapannya seragamnya sudah disiapkan dari rumah. Ya, sehingga nanti kalau sudah masuk sekolah tidak memakai seragam yang lama ya, karena kalau kelas 7 harus memakai seragam SD kan nanti agak merepotkan. Jadi harapan kami orang tua menyiapkan itu seragam putih abu-abu untuk SMA dan seragam putih biru untuk SMP. Ya, kemudian sepatu ya, sepatu hitam, kemudian kaos kaki putih, ya, kemudian selanjutnya adalah kalau terkait dengan buku, ya buku bisa dibawa ya Bapak Ibu, buku tulis maksudnya, buku tulis, kemudian
pulpen, ya tas. Nah, harapannya juga sudah disiapkan dari rumah, ya sehingga nanti masuk sekolah sudah lengkap untuk perlengkapan. Kemudian kalau untuk baju yang lama, misalkan dari sekolah lama yang sekarang mungkin kelas 8, kelas 9, atau kelas 11, ya, itu bisa dibawa batik yang lama dari sekolah yang lama, ya, bisa dibawa. Sampai nanti kami ya dari sekolah menyiapkan seragam batik. Ya, insya Allah akan kita siapkan seragam batik, ya. Dan itu juga gratis, ya. Tapi untuk sementara yang lama bisa dibawa dulu. Kemudian untuk buku paket itu juga sudah kami siapkan, buku pembelajaran sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari buku di luar ataupun membeli buku, ya. Jadi sudah kita siapkan nanti secara gratis. Kemudian sebetulnya kami juga menyiapkan buku tulis dan alat tulis, ya, pulpen. Tapi takutnya karena ini pelaksanaannya nanti anak putra putri Bapak Ibu itu di asrama selama kurang lebih 6 bulan, jadi disiapkan saja untuk cadangannya, ya, pensil, buku tulis, ya, dan sebagainya. Walaupun nanti ketika masuk juga akan kita siapkan, ya. Kemudian nanti insya Allah juga akan ada pembagian untuk training, baju training untuk olahraga, ya, yang akan digunakan di hari Jumat. Jadi nanti Senin, Selasa, Rabu itu menggunakan baju putih biru atau putih abu-abu, kemudian hari Kamis itu batik, dan hari Jumat baju olahraga. Ya, kemudian terkait dengan pembelajaran nanti memang di sekolah kami, di sekolah itu pembelajaran dimulai jam 9 sampai dengan jam 1, ya Bapak. Jadi mereka pagi latihan, kemudian sore juga latihan, ya, siang jam setengah 3, bahkan jam 2 itu juga sudah latihan. Jadi proses pembelajaran itu berlangsung jam 9 sampai dengan jam 13.00. Jadi harapannya Bapak dan Ibu di jam-jam tersebut tidak menghubungi siswa, menghubungi putra-putrinya, ya. Nanti takutnya mengganggu proses pembelajaran. Jadi kalau mau memastikan anaknya sekolah atau tidak, itu nanti cukup menghubungi wali kelasnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan juga dikasih kontak person wali kelasnya, ya, untuk mengkomunikasikan, mengkondisikan putra-putri Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin itu pengantar singkat kami, ya. Jadi yang harus dipersiapkan tadi untuk pembelajaran adalah perlengkapan pribadi, ya, seragam tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga perlengkapan penunjang sekolah lainnya seperti sepatu, kaos kaki, sama tas, ya. Nah, nanti kalau memang ada hal yang mau ditanyakan di sesi terakhir, ya, ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan. Jadi itu gambaran singkatnya, ya, untuk kalender akademik. Jadi nanti tanggal 18 siswa masuk asrama, kemudian tanggal 19 ada kegiatan MPLS untuk siswa baru, ya. Dan ini juga yang tergabung di sini adalah siswa baru semua. Ada MPLS. Kemudian tanggal 20 sudah mulai aktif KBM, ya. Kegiatan belajar mengajar. Itu aktif tanggal 20. Kemudian dan seterusnya, ya, nanti ada kegiatan-kegiatan lain seperti di September itu ada UTS, ya, kemudian nanti di bulan Agustus ada asesmen nasional, kemudian di awal Desember itu pelaksanaan untuk ujian semester 1. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya kita bisa bekerja sama terkait dengan proses pembelajaran ini terlebih, dan nanti juga dari asrama, dari kepelatihan akan menyampaikan hal-hal yang terkait teknis di asrama dan kepelatihan. Ya, dan insya Allah untuk tahun ini kelas 7 dan kelas 10 kita akan menerapkan
kurikulum baru, kurikulum merdeka, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini juga saya sampaikan. Jadi untuk kelas 7 dan kelas 10 kita akan gunakan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi Purwanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan sekolah dan apa aja kelengkapan-kelengkapan yang harus dibawa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Edi Purwanto. Selanjutnya, kita akan melanjutkan. Mungkin saya tanya dulu ini Pak Agung, selaku bidang kepelatihan. Apakah secara umum ada yang ingin disampaikan, Pak Agung? Mungkin ke asrama dulu Pak Ahmadin. Oke. Berkaitan dengan apa yang dibawa di asrama. Oke, baik. Saya baru. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Kita langsung saja ke bagian asrama. Nah, di sini bergabung bersama kita ada Pelda Rudi Purnomo selaku Kepala Asrama. Nah, beliau akan mencoba menyampaikan hal-hal terkait keasramaan. Kepada Pak Rudi, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Waka Kesiswaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SKOI, yang kami hormati Bapak Waka Kesiswaan, Kurikulum dan Waka Kepelatihan, serta Bapak Ibu wali siswa atau wali atlet, dan anak-anakku semua yang pada siang hari ini kita bergabung melalui virtual, namun tidak mengurangi khidmat kita semua untuk mendengarkan pembekalan yang disampaikan oleh Bapak Kepala UPT SKOI dan Bapak Waka Kurikulum, Kesiswaan, dan Kepelatihan. Mohon izin kami menyampaikan tentang bidang keasramaan. Bahwasannya UPT SKOI ini adalah salah satu dari sekian sekolah berasrama yang berada di Kota Samarinda. Tentunya yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu kami menyampaikan bahwasannya keberadaan para siswa atau siswa atlet ini di dalam asrama tentunya sangat berbeda dengan apabila anak-anakku semua tinggal atau menetap di rumah kos atau rumah penginapan atau rumah pemondokan. Dalam artian seluruh kegiatan anak-anakku nanti, mulai anak-anakku bangun pagi sampai dengan tidur istirahat malam, semuanya ada aturannya. Semuanya diatur dan dituangkan di dalam yang namanya petunjuk tata tertib asrama. Untuk lebih mendetail dan lebih teknis lagi, nanti pada saat kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah akan disampaikan secara terinci apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus dan dilarang. Yang sebagai pendahuluan, kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu wali atlet atau wali siswa tentang secara umum gambaran kegiatan para siswa nanti di dalam asrama. Yang pertama, kegiatan asrama itu dimulai dari pagi hari Bapak Ibu, pada pukul kurang lebih 04.30 anak-anak siswa atau wali atau siswa atlet sudah bangun pagi. Jadi yang biasa mungkin bangunnya kesiangan di rumah, nanti di sini ya insya Allah tidak akan bisa bangun terlambat lagi. Karena setiap pagi ada bunyi pengumuman di pengeras suara. Jam berapa anak-anakku? Jam 04.30 anak-anakku sudah bangun pagi. Kemudian setelah bangun pagi,
nanti kita lanjutkan dengan kegiatan awal yang pertama, yaitu bagi yang beragama Islam, kita menuju semuanya ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibadah sholat subuh kurang lebih sampai dengan pukul 05.30 atau 05.15. Nah, setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, baik putra yang maupun yang putri, tentunya bagi putri yang tidak berhalangan, kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu kita persiapan untuk melaksanakan apel pagi. Apel pagi kita laksanakan pada pukul 06.00. Jadi 06.00 itu sudah siap kita di lapangan apel dengan menggunakan pakaian sesuai dengan cabang olahraga masing-masing dan sesuai dengan instruksi daripada pelatih dan asisten pelatih sesuai dengan bidang olahraga masing-masing. Kemudian setelah pelaksanaan apel pukul 06.00, anak-anakku sekalian bisa menuju ke tempat latihan sesuai dengan caburnya. Nanti akan dibawa oleh pelatih. Pelatih sudah siap. Pukul 06.00 itu pelatih sudah siap menunggu anak-anakku semua di lapangan atau di tempat latihan. Setelah itu, kurang lebih pukul 08, latihan dinyatakan selesai, kembali lagi ke asrama. Nah, setelah kembali ke asrama, melaksanakan makan pagi. Makan pagi. Oh, diulangi, mandi pagi. Jadi mandinya itu kalau di asrama itu setelah latihan karena habis berkeringat. Jadi mandi pagi, kemudian berpakaian sekolah, ganti baju pakaian sekolah, menuju ke ruang makan. Setelah selesai makan pagi, bersama-sama menuju ke sekolah. Diharapkan jam 09.00 itu sudah masuk di kelas, sudah siap menerima materi akademik di sekolah. Sampai dengan nanti pukul 13.00. Setelah itu, anak-anakku bisa kembali ke asrama lagi untuk melaksanakan kegiatan ibadah sholat duhur. Ibadah sholat duhur sampai dengan selesai, kemudian dilanjutkan makan siang. Setelah makan siang, dilanjutkan lagi kegiatan latihan kurang lebih pukul 14.00 sampai dengan 17.00, bisa juga 17.30, tergantung materi latihan yang dilaksanakan pada hari itu. Pukul 18.00 atau jam 6 sore tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan. Semuanya sudah kembali ke asrama dan persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, kembali lagi ke asrama untuk melaksanakan makan malam. Setelah makan malam, kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Setelah selesai sholat isya, kembali lagi ke asrama. Pukul 20.30 melaksanakan apel malam. Setelah apel malam ada waktu belajar di kamar atau belajar di pantry tentang materi-materi di sekolah. Kemudian pukul 22.00 sudah tidak ada kegiatan lagi, jadi kegiatannya istirahat sampai pagi. Demikian secara umum itu kegiatan untuk kegiatan keasramaan itu yang sifatnya rutinitas Bapak Ibu. Kepada anak-anakku nanti tidak perlu kaget, di asrama ada apel pagi, ada makannya harus sama-sama, itu wujud daripada pembelajaran bagi anak-anakku kita bagaimana berinteraksi sosial dengan kawan-kawan kita yang dari daerah-daerah lain. Ada yang dari Samarinda, Bontang, sampai dengan di ujung sana di Bero dan Kabupaten Pasir. Kemudian untuk menunjang dan mendukung kegiatan keasramaan di bidang kesehatan, jadi di asrama Sekoi Kaltim ini ada klinik, Bapak Ibu, untuk mendukung kegiatan kesehatan. Ada klinik yang berada di sebelah kanan daripada asrama. Petugas medis yang berdinas di klinik tersebut ada selama 24 jam. Jadi bagi anak-anakku yang mungkin merasa sakit atau ada kendala dalam bidang kesehatan, langsung
bisa melapor dan berobat di klinik medis Sukhoi Kaltim. Kemudian bagi Bapak Ibu, wali murid dan wali atlet yang mungkin berkenan berkunjung ke asrama, kami menyiapkan waktu dalam 1 minggu ada beberapa waktu. Yang pertama, pada hari Rabu. Pada hari Rabu, kenapa kami berikan pada hari Rabu? Karena secara umum memang tidak semua, beberapa cabur itu tidak melaksanakan kegiatan yang berat atau istilahnya rest. Memang tidak semua, namun kita berikan kesempatan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, setelah makan siang sampai dengan jam 16.00 bisa berkunjung. Kemudian pada hari Sabtu siang juga demikian, dan pada hari Minggu. Apabila kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara normal dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang urgen atau kegiatan kejuaraan dan sebagainya, maka setiap hari Sabtu sampai dengan Minggu itu dilaksanakan namanya izin bermalam atau IB. Jadi para siswa yang akan melaksanakan kegiatan IB diperkenankan. Mungkin ada yang mau berkunjung ke tempat keluarga atau mungkin yang dekat mau pulang ke rumah, itu pada hari Sabtu setelah makan siang bisa melaksanakan izin bermalam. Kemudian kembali lagi pada hari Minggu sebelum pukul 16.00 atau Minggu sore. Kemudian untuk kegiatan bimbingan dan pengasuhan Bapak Ibu, bagi yang beragama Islam, setiap malam Jumat dilaksanakan kegiatan yasinan berjamaah. Dilanjutkan dengan kegiatan tausiah agama, yang kebetulan di asrama kita sudah ada pembimbing atau ustadz yang memberikan bimbingan dan pengasuhan di bidang mental rohani, khususnya yang beragama Muslim, yaitu pada hari Kamis malam Jumat, ba'da sholat Isya. Kami kira pendahuluan mukadimah dari kami sampai di sini. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang keasramaan, di luar kegiatan Zoom meeting ini, bisa langsung konfirmasi atau menyampaikan pesan baik melalui WA, SMS, dan telepon kepada kami. Tentunya nomor HP kami sudah di-share. Mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang keasramaan, kami siap untuk melayani. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi Purnomo atas penyampaiannya terkait kegiatan-kegiatan di asrama. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi cukup luas ya, cukup banyak pembahasannya, dan ketika ada pertanyaan nanti mungkin bisa dicatat dulu, nanti di akhir sesi baru ditanyakan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Rudi. Lanjut, kita akan coba masuk ke bagian kepelatihan. Di sini ada perwakilan dari tim kepelatihan yaitu Pak Agung. Kepada Pak Agung, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Prayogi, Kepala PT Sukhoi Kaltim. Yang terhormat Bapak Rudi Purnomo, aku Kepala Asrama Sukhoi. Dan yang terhormat Pak Edi, Wakil Bidang Kurikulum, dan Pak Ahmadin, Wakil Bidang Humas dan juga Siswaan. Dan saya hormati Bapak Ibu dan Wali siswa atau atlet Sukhoi Kaltim. Oke, mohon izin saya mewakili pimpinan kajian. Mohon maaf dari Bapak seleksi karena belum bisa bergabung karena ada hal kegiatan yang beliau laksanakan.
Oke, di bidang pelatihan hari ini saya tidak menyampaikan secara teknis dalam latihan, tapi lebih banyak ke apa saja yang harus dipersiapkan atau dibawa ketika dalam masuk ke asrama untuk mempersiapkan latihan-latihan di Sukhoi. Tadi alhamdulillah jadwal sudah disampaikan cukup rinci dari Pak Rudi dan juga Pak Edi terkait dengan aktivitas siswa dan atlet di Sukhoi. Saya hanya pertegas lagi mengulang lagi berkaitan dengan latihan di sekolah itu adalah di pagi hari dan sore hari, dan mungkin juga nanti ada jadwal khusus berkaitan dengan adaptasi ketika mengikuti pertandingan. Berkaitan nanti untuk jadwal secara rincinya atau bentuk kegiatan secara rincinya nanti akan disampaikan ketika di MPLS nanti. Dan untuk hari ini saya akan menyampaikan beberapa yang harus dibawa atlet ketika memasuki asrama agar dalam latihan nanti bisa berjalan lancar dan juga bisa mencapai targetnya. Di sekolah banyak sekali cabang olahraga dan saya harapkan setelah ini nanti siswa baru maupun juga nanti orang tuanya bisa bergabung di grup dengan pelatihnya, karena ada beberapa hal khusus yang harus dibawa karena yang masing-masing cabur itu berbeda apa saja yang dibawa berkaitan dengan caburnya. Karena ada beberapa yang sifatnya itu pribadi di caburan, yang dimiliki masing-masing pribadi atlet, dan juga nanti ada yang disiapkan oleh di Sukhoi. Tapi secara umum diharapkan untuk latihannya semuanya nanti bisa membawa sepatu lebih dari satu, karena aktivitas latihan kita cukup banyak. Hingga ketika nanti sepatu itu ada cadangannya sehingga rutinitas latihan bisa terjalankan dengan baik, dan juga pakaian olahraga. Dan tadi mohon maaf Pak Dipi belum sampaikan bahwa di asrama juga ada laundry, sehingga nanti tidak usah khawatir berkaitan dengan habis latihan berkeringat atau gantinya kita sudah siapkan untuk laundry. Jadi konsentrasi untuk para siswa dan nanti adalah belajar berlatih ya, semoga nanti semuanya bisa berprestasi nasional dan internasional. Ya, jadi nanti habis latihan ada waktu khusus untuk menyampaikan memberikan baju-baju kotornya ke tim laundry, karena kita tim laundry cukup banyak, jadi nggak usah khawatir berkaitan dengan kondisi kebersihan dari bajunya. Tapi diharapkan ada beberapa baju ganti untuk berkaitan dengan aktivitas olahraga nantinya. Dan nanti juga ada kebutuhan baju-baju cabur, nah, makanya nanti harapkan segera bergabung dengan grup masing-masing cabur atau dengan pelatihnya, karena nanti ada beberapa kukusan cabur yang harus dibawa sebelum masukin ke asrama. Kita nanti dengan teknisnya akan disampaikan di MPLS, dan mungkin juga kalau sudah ada komunikasi dengan pelatihnya mungkin juga bisa nanti disampaikan berkaitan dengan apa saja berkaitan kebutuhan masing-masing cabur, karena cabur itu ada karakteristik tersendiri ya. Tadi sudah sepatu terus kaos training siapkan lebih dari 2 karena setiap hari kita latihan, dan saya harapkan semua atlet nanti bawa botol minum, dan diharapkan dalam latihan itu terus membawa minuman atau air mineral biar nanti kebutuhan untuk air mineralnya tercukupi karena membawa, dan tidak sampai nanti untuk dehidrasi. Sekali lagi agar membawa botol minuman, karena dalam setiap latihan harus membawa minimal minuman agar tetap fresh untuk atletnya. Berkaitan nanti untuk latihannya, kita fokuskan semuanya pagi hari adalah di lingkungan Sukhoi, dan untuk di sore harinya itu adalah kecaburan dan menyesuaikan tempat ya. Dan latihan kita adalah dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu pagi. Maka tadi Sabtu diperkenankan untuk IB karena kita Sabtu sore dan Minggu itu adalah sebagai adalah rest, dan ada beberapa cabur di sore hari, di hari Rabu itu rest. Jadi ketika mau berkunjung bisa di sore hari dan juga Sabtu siang sampai sore, dan Minggu
pagi karena tidak ada jadwal untuk latihan atau dimanfaatkan untuk rest di waktu-waktu tersebut. Sekali lagi saya harapkan semuanya nanti bisa membawa sepatu running ya lebih dari satu, dan untuk training dan juga kaosnya nanti diharapkan lebih dari 2, walaupun nanti insya Allah kita juga ada pembagian training dan kaos biar nanti semuanya nyaman untuk beraktivitas olahraga, karena harus berkali-kali untuk melakukan aktivitas olahraga, dan juga nanti diharapkan segera bergabung dengan grup caburnya atau dengan pelatihnya, karena ada beberapa informasi yang lebih detail berkaitan dengan cabur. Mungkin serasa secara garis besar cukup Pak Madin, dan kalau mungkin ada yang tanyakan nanti bisa saya tanya jawab, atau nanti juga bisa langsung ke pelatihnya berkaitan dengan kebutuhan latihan di masing-masing cabur. Terima kasih Pak Madin dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas penyampaiannya terkait beberapa hal tentang kecaburan atau secara umum tentang kecaburan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi adalah penyampaian dari akademik, keasramaan dan kepelatihan. Nah, mungkin saya tambahan sedikit karena saya juga selaku kesiswaan dan humas, yang mana saya akan memberikan mungkin sedikit informasi terkait kondisi dan beberapa aturan yang ada di lingkungan SKOI. Mungkin tambahan yang pertama adalah tadi ada disinggung oleh Pak Agung terkait laundry. Nah, kita memiliki laundry, tetapi tidak semua jenis pakaian kita tampung atau kita layani di dalam pencucian. Contoh, bed cover yang tebal itu yang dibawa mandiri dari rumah itu kita tidak bisa karena mungkin kapasitas dari atau kemampuan dari mesin cuci kita, jadi kita kewalahan untuk mencuci bed cover. Dan juga terutama dalaman kita tidak melayani, jadi harapannya anak-anak bisa mandiri mencuci beberapa item pakaian yang memang itu tidak atau masuk di dalam list yang tidak dilayani dalam laundry. Nah, itu nanti akan kita paparkan di dalam MPLS atau nanti ada informasi khusus atau ada waktu khusus yang akan kami sampaikan kepada siswa. Kemudian perlengkapan kamar Bapak Ibu. Nah, ini saya menambahkan mungkin bagian untuk keasramaan juga. Kita di kamar itu akan berisi satu kamar mungkin 3 orang. Ini mohon izin Pak Rudi untuk ikut menyampaikan. Kemudian di dalam kamar itu tentu ada kasur, ada bantal, guling, seperti itu. Nah, tetapi kita ketahui juga SKOI ini sudah berusia cukup lama ya, sudah 12 tahun gitu. Jadi mungkin tidak semua di dalam kondisi yang baik. Tetapi catatan khususnya adalah kasur kita baru semua Bapak Ibu, jadi baru dibeli tahun ini, jadi kondisinya pasti sangat prima. Tetapi untuk bantal, guling, nah bagi anak-anak yang memang terbiasa pakai guling, bantal, nah saya tidak mewajibkan atau kami tidak mewajibkan, tapi alangkah lebih baik jika bisa membawa sendiri. Karena kalau punya sendiri itu kan lebih nyaman seperti itu. Kemudian mungkin sarung bantal, spray. Nah, untuk tahun ini kami baru mendata ternyata banyak yang kurang. Mungkin karena termakan usia jadi banyak yang rusak mungkin seperti itu untuk spraynya. Nah, jadi harapannya sambil kami memproses perbaruan atau pengadaan terkait sarung bantal, spray, harapannya Bapak Ibu yang berkenan, tidak mewajibkan tapi yang berkenan yang memang mampu bisa membawa untuk cadangan, untuk kenyamanan putra-putri kita di dalam beristirahat. Nah, itu mungkin penyampaian cuma anjuran saja, tetapi pada dasarnya sekolah mencoba memfasilitasi semua itu. Nah, oke, kemudian di dalam proses izin Bapak Ibu, jadi di dalam proses izin ketika putra-putri kita mau atau ingin mengikuti pertandingan atau akan mengikuti pertandingan. Nah, izin itu kita memiliki alur. Alurnya seperti apa? Pertama, ketika itu kita ikutnya mandiri,
bukan dari sekolah, misalkan kita dari klub atau sebagainya, kita harus sepengetahuan oleh pelatih. Jadi kita harus izin dulu atau menginformasikan kepada pelatih. Nah, setelah pelatih tahu dan mengizinkan, kita membuat surat atau mengirimkan bukti keikutsertaan kita ke bagian kepelatihan. Nah, di sini ada tadi Pak Agung, itu bagian kepelatihan. Nah, nanti Pak Agung yang akan melihat surat permohonan kita atau surat izin kita berdasarkan bukti yang kita kirimkan. Ketika dari tim kepelatihan mengizinkan, nanti tim kepelatihan yang akan membuat surat kepada sekolah untuk proses izin sekolahnya. Nah, jadi ketika kepelatihan sudah mengirimkan surat ke sekolah terkait izin tadi, baru sekolah akan mengizinkan. Nah, kenapa kita lakukan hal seperti ini? Karena kita meminimalisir, Bu, informasi-informasi yang tidak benar. Kadang mungkin anak-anak kita lelah, jadi kadang mungkin suka memberikan informasi palsu, mungkin seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kita membuat alur agar izinnya itu betul-betul bisa kita konfirmasi kebenarannya. Oke, kemudian nah di sini juga kami selaku kesiswaan mohon izin, mohon bantuan kepada Bapak Ibu orang tua atau wali siswa. Harapannya sepanjang anak kita berada di Sekolah Kaltim, kita bersama-sama di dalam mendidik dan menjaga, mungkin seperti itu. Kami akan berusaha sebaik mungkin di dalam mendidik, baik di sekolah maupun di asrama, tetapi harapannya Bapak Ibu juga bisa ikut mengontrol dengan cara mungkin sesekali bisa menghubungi anak di jam-jam ketika mereka tidak sibuk, menanyakan bagaimana kabar, menanyakan mungkin kita sebagai orang tua bisa mengingatkan akan jangan melakukan hal-hal yang melewati atau melayani aturan, sehingga kita bisa bersama-sama di dalam mendidik dan menjaga anak-anak kita. Nah, kemudian dalam perjalanan, ini kan kita tahu nih di asrama itu orangnya cukup banyak. Nah, nanti ketika di dalam perjalanan ada laporan atau ada temuan, Bapak Ibu, saya mungkin diganggu sama teman. Nah, ketika ada temuan atau laporan seperti itu, harapannya orang tua bisa mengkomunikasikannya kepada wali kelas. Nah, kalau tidak punya mungkin lebih nyaman ke kepala asrama, boleh silahkan kepada Pak Rudi. Atau menghubungi saya satu kesiswaan juga boleh. Nah, jadi ketika kita menemukan itu, langsung kita komunikasikan. Kenapa? Kita supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita bersama-sama lah menjaga. Nah, kemudian di dalam sekolah, lingkungan sekolah, kita memiliki aturan yang tadi ada disinggung oleh Pak Edi, bahwasanya aturan itu nanti akan dijelaskan secara rinci di dalam MPLS, tetapi gambaran umumnya adalah aturan kita itu kita memiliki tingkat atau klasifikasi di dalam pelanggaran-pelanggaran, yang mana pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Ketika pelanggaran ringan dilakukan, kita akan tegur dan tegur, tapi negurnya itu juga kita catat. Nah, setelah kita catat beberapa kali ditegur tidak menghiraukan, levelnya akan naik menjadi sedang. Nah, kalau pelanggaran sedang itu biasanya nanti kita akan beri surat peringatan 1, surat peringatan 2, mungkin seperti itu. Nah, kalau sudah peringatan 2 tidak dihiraukan juga, kita akan buat surat rekomendasi degradasi. Nah, sedangkan untuk klasifikasi 3, pelanggaran 3, yaitu adalah yang berat, nah ini kita langsung degradasi. Kalau berat ini memang yang kasus-kasus berat, misalkan ya mudah-mudahan tidak terjadi, kita tidak inginkan lah ya, tiba-tiba misalkan siswa kita mungkin mohon maaf ada yang hamil gitu. Nah, kita tidak ingin ada hal-hal yang seperti ini. Atau dia mencuri gitu. Mencuri ini kan beberapa kasus itu susah untuk disembuhkan. Nah, kita berusaha gitu ya, cuman kita tidak ingin ada hal-hal seperti ini. Jadi harapannya kita tidak menemukan hal seperti ini. Nah, untuk detail dari segala aturan itu mungkin nanti akan kami sampaikan di dalam MPLS, karena saat ini
ada beberapa hal yang memang masih kami godok terkait klasifikasi, dan itu juga harus disepakati oleh beberapa pihak. Jadi belum bisa saya tampilkan hari ini. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi mungkin tambahan tambahan sedikit saja dari saya selaku kesiswaan. Sekarang kita akan coba membuka sesi tanya jawab. Nah, sebelum itu tadi ada yang chat ya. Oh, Bapak Ibu, ini mohon izin semuanya harap bisa mengisi daftar hadir. Bapak Ibu bisa melihat di chat ya, di kolom chat itu ada saya kirimkan link untuk mengisi daftar hadir. Bagi siswa, bagi orang tua, atau bagi pelatih, semua bisa mengisi. Nah, kemudian ini ada masukan dari atau informasi dari pelatih atletik. Untuk cabur atletik, jangan lupa membawa sepatu jogging minimal 2, membawa botol minum, membawa baju latihan dengan bebas. Nah, di sini informasi pentingnya adalah botol. Jadi harapannya anak-anak bisa membawa botol minum. Nah, kita mengurangi sampah juga Bapak Ibu, jadi harapannya bisa membawa botol sehingga kita tidak menggunakan botol-botol yang sifatnya sekali pakai. Nah, kemudian ada pertanyaan, mohon maaf saya mau mengkonfirmasi apabila diberi izin bermalam, hari Sabtunya siswa boleh dijemput jam berapa? Nah, ini untuk pertanyaan ke Pak Rudi nih Pak. Mohon izin Pak Rudi. Baik, langsung saya jawab Pak ya. Siapa? Jadi siswa pada pelaksanaan izin bermalam hari Sabtu bisa dijemput pada pukul 14.00 setelah pelaksanaan makan siang. Demikian. Siap, terima kasih Pak Rudi. Cukup jelas informasinya. Kemudian Rizal, silakan. Rizal ingin bertanya. Rizka. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Perkenalkan saya orang tua dari Ahnaf Krisan dari cabur olahraga, cabur sepeda Pak dari Kabupaten Berau. Nah, Siap, ingin Bu. menanyakan, alhamdulillah kurikulum Merdeka sudah berlaku Pak ya. Kami mohon di-share aja untuk kalender pendidikannya dan aturan-aturan atau tata tertib asrama, sehingga kami sebagai orang tua bisa mengingatkan perkembangan sekolah anak-anak dan tata tertib yang harus dipatuhi. Yang kedua Pak, saya tanya lagi. Kebetulan kalau pakaian sekolah insya Allah sudah siap. Tapi sepatu ini sempat saya beli Pak, tapi ada di tidak hitam polos Pak, telapaknya agak putih, itu apakah boleh? Itu. Terus lagi Pak, ada lagi banyak sebetulnya. Cuma ini masalah teknis saja Pak. Kebetulan kan kami ini tidak punya keluarga di Berau dan lagi di keluarga di Samarinda. Dan usia Ahnaf ini masih belum ada 17. Sementara membuat rekening itu atau ATM belum bisa. Berkaitan dengan uang saku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keperluan yang tidak terduga seperti sabun mandi atau alat-alat pribadi, bagaimana teknisnya? Apakah bisa dikirim melalui siapa sehingga si anak kami bisa mengambil gitu Pak, karena tidak bisa memberikan uang cash, takutnya uang tunai, takutnya hilang. Nah, bagaimana dengan keamanan lemari Pak? Apakah sudah disiap memang berkunci? Karena anak-anak ini sikapnya kan agak teledor gitu Pak. Nah, hal-hal demikian inilah yang kiranya nanti kami harapkan untuk diberikan kepada orang tua murid tentang Kaldit dan tata tertib Pak. Sehingga kami kalau ada kunjungan, siapa tahu lupa, oh ini jam berapa, hari apa kami waktu berkunjung. Mungkin itu saja Pak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri atas pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, ini terkait ke kalender pendidikan. Nanti insya Allah nanti akan kita bagi Ibu. Nah, ini
nanti kan tanggal 18 anak-anak masuk, kemudian itu nanti dibagi kelas. Nah, ketika nanti sudah dibagi kelasnya, itu nanti akan digabungkan atau berada di dalam grup WhatsApp. Nah, nanti di situ wali kelas yang akan memberikan beberapa informasi-informasi tambahan. Nah, di sini nanti akan kita selipkan kalender pendidikan, tata tertib. Nah, ini nanti harapannya nanti wali kelas yang koordinir untuk dibagikan ke siswa dan orang tuanya. Nah, kemudian untuk sepatu les hitam, nah ini tidak masalah Ibu, yang penting dominasi hitam. Nah, jangan sampai putihnya yang banyak, hitamnya yang sedikit, mungkin seperti itu. Jadi apa ya? Kita ikut aturan seperti sekolah kebanyakan gitu. Jadi memang hitam yang menjadi dominan. Tetapi untuk latihan, sepatu latihan bebas, apapun warnanya tidak masalah. Kemudian untuk mengirim uang saku, nah nanti itu bisa kita koordinasikan dengan wali kelas dan kepala asrama mungkin Bapak Ibu. Nah, nanti coba kita koordinasikan. Di sini kepala asrama juga dibantu oleh beberapa orang yang memang menjadi warga asrama. Nanti kita koordinasikan untuk apa istilahnya mengirimkan uang saku apakah bisa atau tidak. Karena kita juga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menyangkut uang ini biasanya agak sensitif memang. Jadi mungkin nanti ada pembicaraan khusus. Nah, selanjutnya adalah keamanan lemari. Mungkin ini mohon izin Pak Rudi, bisa disampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmadin. Jadi untuk masalah regulasi tentang uang saku, ya selama ini yang saya amati, apabila anak-anak ini membutuhkan uang saku, kemudian tidak ada rekening, maka bisa melalui pelatih cabur masing-masing. Namun demikian nanti akan kami bicarakan lagi bagaimana regulasi yang tepat untuk mewadahi daripada Bapak Ibu wali murid atau wali atlet yang akan mengirimkan uang saku untuk anak-anaknya di asrama. Yang pertama. Yang kedua, untuk lemari semuanya nanti dalam ini kemarin sudah diperbaiki, termasuk kunci kamar-kamar di asrama, pintu dan sebagainya. Jadi pada saat masuk, tentunya anak-anak murid dan siswa atlet nanti akan menempati kamar masing-masing. Ya, disitulah nanti akan kami sampaikan pada saat apel apa kira-kira yang tidak sesuai atau mungkin sarana prasarana kurang mendukung untuk laporan. Contohnya ada perlengkapan yang tidak ada di situ seperti meja belajar, tempat kursi untuk belajar dan sebagainya. Nanti bisa laporan. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya di dalam kamar asrama itu ada fasilitas tempat tidur, kemudian almari, kemudian meja belajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk mendukung lagi mau ngirim dari rumah. Karena kemarin saya sempat ditelepon oleh wali murid dari luar kota Samarinda. Gimana Pak, apakah boleh kami kirim lemari? Nah, saya tanya lemari apa? Sekalinya. Jadi Bapak Ibu untuk lemari kami sudah siapkan sama. Jadi ada Pakaian. Ya. Saya kira itu mungkin Pak. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Rudi. Oke, selanjutnya ini untuk Rizka dan Rizal, apakah ingin bertanya? Iya Pak, saya ada satu Pak sedikit. Rizka Bu ya, Bu Rizka ya? Iya, betul. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja Pak yang saya tanyakan sedikit mengenai kepemilikan HP Pak, karena apakah saya terlewat ataukah memang belum disampaikan? Tadi belum ada saya mendengarkan bagaimana regulasi tentang kepemilikan HP.
Jadi apakah ada pengaturan kapan-kapan waktu di asrama mungkin ya kita bisa menghubungi anak, ataukah mereka megang 24 jam HP tersebut, atau bagaimana? Mungkin ini bisa dijelaskan kembali Pak, kalau saya terlewat mohon maaf. Mungkin itu, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini Pak Rudi, bisa ditambahkan lagi Pak? Bisa langsung saya jawab Pak ya. Ya. Jadi untuk penggunaan HP anak-anak ini kalau orang tua atau wali murid akan menghubungi atau menanyakan kabar dan sebagainya, bisa menelpon pada saat jam istirahat, yaitu selesai kegiatan sholat isya atau ibadah sholat isya sampai dengan kegiatan apel malam. Bisa dilanjutkan lagi sampai dengan pukul 10 atau pukul 22.00. Nanti pukul 22.00 itu memang ini belum seluruhnya Bapak Ibu ya kami sampaikan. Jadi ada aturan untuk mengumpul HP. Jadi HP ini dikumpulkan kepada pelatih cabur masing-masing. Namun ini belum semua. Ini yang wabil khusus, ini yang Bapak Ibu pelatih yang tinggalnya juga di asrama, ini otomatis sudah memberikan pembatasan pada pukul 22.00 untuk mengumpulkan HP untuk diserahkan ke pelatih, baru besoknya lagi bisa digunakan kembali pada saat kegiatan mungkin di sekolah, karena sekarang sekolah juga beberapa mapel itu harus menggunakan bantuan daripada Google ya. Jadi itu. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Rudi. Kemudian ini Rizal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Ervina Hadi. Baik silakan. Pak, Ervian. Ervian, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, yang saya ingin saya tanyakan yang pertama terkait seragam tadi. Kebetulan anak saya cabur karate kelas 7 ya, SMP. Jadi itu seragam putih birunya, celananya boleh celana panjang atau memang hanya celana pendek atau bagaimana? Kemudian bajunya tangan pendek atau boleh tangan panjang. Kemudian terkait yang satu kamar 3 orang tadi, Bapak, itu apakah campur dengan cabur lain atau khusus dengan 3 orang itu cabur, misalkan anak saya karate semua begitu, atau seperti apa? Sementara itu dulu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Langsung saja, mohon izin Pak Edi untuk menjawab masalah pakaian Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk pakaian kita gunakan celana panjang ya Bapak. Kalau yang laki-laki berarti celana panjang, kemudian bajunya boleh pendek, boleh panjang. Ya. Tapi kalau perempuan tentunya kalau dia berjilbab berarti harus pakai baju putih panjang, berarti kemudian jadi kita baik putri maupun putra kita gunakan celana panjang. Pak, untuk seragam. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Edi Purwanto. Untuk pembagian penghuni kamar, mohon izin ini Pak Rudi bisa ditambahkan lagi Pak. Jadi begini Pak, untuk pembagian kamar itu sesuai dengan cabur masing-masing. Namun tentunya ada beberapa cabur yang bergabung, itu pun tidak banyak ya. Karena kalau kita ngitung per kamar 3 orang itu pasti ada selisih, karena jumlah cabur itu komposisinya tidak sama. Secara umum 90% semuanya bergabung dengan caburnya masing-masing. Nah, di situ ada kakak kelas, ada adik kelas, jadi tidak sendiri-sendiri. Sementara ini ada kakak kelas, ada adik kelas. Kemudian ada beberapa cabur memang yang harus gabung dengan cabur lain, karena ada cabur juga yang kemarin hanya
1 orang yang masuk. Siswa baru ada 1 orang. Otomatis tidak mungkin kita tempatkan 1 orang saja. Pasti kita masukkan ke cabur lain yang hanya 2 orang atau yang kosong. Demikian, Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Rudi. Itu tadi Pak Hadi atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Pak. Masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Halo Pak. Halo Pak, saya Supriyono Pak. Oke Pak, silakan Pak. Saya ingin bertanya Pak, untuk kamar mandi ataupun toilet itu bagaimana ya Pak? Apakah setiap kamar ada atau beda nih umum seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Bisa ditambahkan lagi Pak Rudi? Jadi untuk kamar mandi atau toilet itu ada di tiap-tiap lorong atau gang ya istilahnya. Jadi tiap lantai itu ada lorong kanan kiri ya. Di situ di ujung-ujungnya Pak, Bu, ada kamar mandi dan toilet. Jadi tidak ada yang seperti kita di hotel 1 kamar langsung ada toiletnya, tidak ada. Jadi semuanya ada di lorong masing-masing atau di blok masing-masing. Demikian Pak. Siap. Terima kasih Pak Rudi. Bagaimana Pak Supriyono? Oke, terima kasih banyak Pak infonya. Siap, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Iya Pak, dikit lagi Pak. Apakah kita menggunakan topi juga nih Pak untuk siswinya nih Pak untuk upacara Pak? Siap. Bisa ditambahkan Pak Edi? Ya, untuk topi boleh dibawa Bapak Ibu, dasi boleh juga, ya. Topi, dasi boleh dibawa untuk cadangan, walaupun nanti kita juga akan ada pembagian, tapi nggak apa-apa ya, kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk membawa juga, silahkan. Siap, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi beberapa pertanyaan dan penjelasan. Mungkin saya sedikit menambahkan saja, karena mengingat mungkin banyak kasus ya, kita hidup beramai-ramai gitu dalam satu tempat, seringkali mungkin ada barang yang tertukar, entah itu baju. Nah ya, jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa dipikirkan bagaimana caranya menandai baju anak-anak kita ini. Misalkan baju sekolah, diberi tanda bagaimana caranya supaya tidak tertukar mungkin seperti itu. Supaya bisa enak kita mengingatnya, oh ini bajunya si ini nih, si A, si B. Jadi tidak ada lagi baju yang tertukar. Mengingat tempat laundry kita itu satu tempat dan yang melaundry itu cukup banyak orangnya, pasti ada potensi untuk tertukar. Tetapi itu akan kita minimalisir gitu kemungkinan itu. Tetapi kan kita harus berpikir ke depan juga bahwasanya kemungkinan itu memang ada. Nah, jadi harapannya nanti bisa ditanda-tandain bajunya. Oke. Selanjutnya mau bertanya, adakah minimal atau maksimal baju kaos yang dibawa ke asrama? Mohon izin bisa ditambahkan Pak Rudi. Jadi untuk kapasitas lemari itu, untuk menaruh baju itu sama seperti lemari yang di rumah yang ada 2 pintu itu Pak, Bu ya. Jadi diperkirakan aja. Jadi kalau saya mau jawab berapa lembar, ya mungkin 10 lembar kalau kaos, cukup lah. Kaos olahraga ya. Maksudnya kaos yang dipakai sehari-hari itu. Kan kaos olahraga rata-rata tidak ada yang tebal itu. Karena kaos-kaos tipis saja. Karena nanti pada saat kita masuk di asrama juga, penempatan kaos, baju, dan sebagainya kita atur sesuai dengan PUD atau peraturan urusan dalam. Jadi lipatannya bagaimana agar tempat yang disediakan di asrama atau di kamar nanti memenuhi untuk anak-anak siswa membawa perlengkapannya. Jadi tidak juga terlalu berlebihan, mau baju lebaran juga dibawa ke sekolah kan tidak enak, karena kita lebaran kan di rumah masing-masing ya. Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Rudi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini sudah pukul 13 atau 15.24. Ini ada satu pertanyaan lagi, saya coba baca dulu. Jim bertanya Pak, apakah sepatu sekolah bebas warnanya? Apa khusus? Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi untuk sepatu yang sifatnya untuk dibawa sekolah, untuk belajar akademik,
itu pastikan warnanya dominasi hitam, yang mendominasi hitam. Jadi boleh ada les putihnya, boleh, tetapi pastikan mayoritas hitam. Jangan warna-warna yang lain. Tetapi untuk sepatu olahraga bebas. Nah, untuk kaos kaki tadi sudah disinggung Pak Edi, kaos kakinya untuk yang sekolah warna putih. Untuk olahraga bebas. Mohon maaf, untuk izin bermalam berapa kali di dalam 1 bulan? Untuk laundry apakah ada jadwalnya? Nah, jadi ini saya bantu menjawab. Untuk laundry nanti akan dijadwal. Misalkan dalam 1 minggu itu berapa kali? Nah, itu nanti ada jadwalnya. Tetapi rinciannya itu nanti akan disampaikan oleh pihak yang berwenang. Mungkin ini nanti ada ya, khusus mungkin kepada siswanya akan diinformasikan, dan nanti Bapak Ibu mungkin bisa berkomunikasikan lagi dengan anak didiknya atau anak-anaknya pada hari kedua setelah masuk asrama. Nah, kemudian untuk laundry kita gratis karena ini menjadi beban atau fasilitas kita. Tetapi Bapak Ibu mungkin bisa, artinya karena tidak semua pakaian difasilitasi sekolah laundrynya, jadi pasti anak-anak juga butuh sabun cuci. Jadi mungkin ini bisa disiapkan sabun cucinya. Nah, kemudian untuk izin bermalam, mohon izin Pak Rudi bisa ditambahkan Pak, jatah izin bermalam Pak. Baik, untuk kegiatan izin bermalam atau libur izin bermalam itu kita laksanakan sesuai dengan jumlah minggu yang ada di dalam 1 bulan itu. Kalau memang 4 kali, 4 kali. Namun demikian, itu di luar hal-hal yang sifatnya urgen dan situasional. Contohnya, ada kegiatan mungkin pekan olahraga provinsi, ada kejuaraan, ada kejurda, kejurnas, gitu kita harus menyesuaikan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung pasti IB, tidak. Kita sesuaikan dengan jadwal kegiatan yang urgen atau yang prioritas. Karena izin bermalam itu sifatnya kebijakan. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada prota boarding school, izin bermalam itu ya kita laksanakan ya proporsionalnya 1 bulan itu selama 2 kali. Namun demikian, karena ini sekolah khusus olahragawan ya mungkin lebih butuh fresh ya. Jadi selama ini kita melaksanakan kalau tidak ada kegiatan urgen atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya situasional, kita melaksanakan kegiatan izin bermalam itu 1 bulan 4 kali. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Tapi itu harus ada nanti pengumuman. Jadi kalau mau IB itu harus memang ada pengumuman ya sebelumnya. Jadi tidak tiba-tiba saja kita melaksanakan IB karena kita tidak tahu situasional kan di lapangan ada kegiatan ini dan itu dan sebagainya. Kemudian tadi ada saya lihat sekilas yang bertanya bagaimana dengan ukuran rambut untuk siswa putra. Untuk ukuran rambut siswa putra itu ukurannya 210. Nah, 210 itu artinya 2 cm di atas, 1 cm di tengah, ulangi di samping kiri kanan atau di belakang, kemudian di ujung bawah ini 0. 0 artinya mepet ya, Bapak Ibu, mepet atau ngepres. Kecuali untuk cabur tertentu yang dibutuhkan memang performan untuk ganteng atau untuk dilihat sebagai estetika atau nilai seni. Contoh cabur dansa ya. Cabur dansa ini tidak bisa kita harus berpenampilan seperti saya ini, khususnya kayak tentara harus 210 karena rambut atau mahkota ini dihitung sebagai penilaian atau poin pada saat lomba. Demikian Pak Ahmadin. Siap, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan Pak, untuk biaya pengobatan klinik jika sakit, apakah ditanggung oleh sekolah atau seperti apa teknisnya? Mohon izin ini siapa bisa membantu menjawab Pak atau saya jawab? Ini Pak Yogi. Mohon izin Pak, bisa ditambahkan Pak? Ya, jadi untuk yang sakit sekarang kita punya semacam klinik ya, itu dengan 1 dokter dan 4 perawat yang memang mereka tiket ya 24 jam, artinya kita sudah siap untuk penanganan jika ada yang mengalami gangguan sakit gitu ya. Tapi jika seandainya nanti ada rujukan rumah sakit, jika misalnya itu parah, maka kita
kita harus melihat, makanya di dalam setiap siswa itu akan dicek apakah dia ikut BPJS itu. Diharapkan semua siswa yang ada di SKOI itu yang 375 itu semua terdata atau terdaftar di dalam BPJS. Untuk yang ringan-ringan yang bisa ditangani oleh klinik, maka langsung ditangani oleh klinik. Kami sudah menyiapkan semua, jadi fasilitas klinik itu obat-obatan dan sebagainya menjadi bagian tanggung jawab dari SKOI Kaltim. Kemudian tadi ada mengenai botol minuman yang disampaikan oleh Pak Rudi, Pak Agung, kami juga menyiapkan depo air minum. Jadi semuanya bisa dipakai secara fasilitas ya. Saya kira itu Pak Madun. Siap. Terima kasih Pak Yogi. Bapak Ibu, itu tadi informasi dari Kepala Sekolah. Mohon izin Pak, suara dari akun Bapak tadi sepertinya agak gangguan Pak. Jadi saya ulangi sedikit Bapak Ibu, bahwasanya ketika sakitnya itu tidak parah atau hanya memerlukan obat-obatan standar, SKOI akan memfasilitasi berobat di klinik sekolah. Karena sekolah kita memiliki klinik dan akan aktif 24 jam. Nah, tetapi ketika pasien yang sakit itu membutuhkan penanganan khusus atau penanganan lebih lanjut, maka kita akan merekomendasikan ke rumah sakit terdekat. Nah, dari dasar ini makanya harapannya semua siswa SKOI itu wajib memiliki BPJS. Kenapa? Karena untuk penanganan lanjutan di rumah sakit, sekolah tidak memiliki atau tidak menanggung sampai ke sana. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, siswa-siswa kita memiliki BPJS untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Dan kita selalu berdoa semoga ya siswa kita memang selalu dalam keadaan sehat. Jangan sampailah siswa kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya ini Ibu Maria, mohon izin bertanya, apakah siswa non-muslim boleh izin setiap minggu untuk ibadah? Mohon izin Pak Rudi, bisa ditambahkan lagi nih Pak. Baik, langsung saya jawab. Bisa beribadah di gereja terdekat, khususnya untuk yang Kristen Protestan, ada gereja kurang lebih jaraknya tidak sampai 1 kilo dari asrama. Kemudian yang Hindu juga, pura tidak sampai 1 kilo dari asrama. Ada di Kelurahan Simpang Pasir semua. Jadi gerejanya ada semua. Kemudian puranya juga ada bagi yang Hindu. Kalau yang Buddha tidak ada. Sementara ini ya. Itu Pak. Kemudian saya mau menambahkan izin Pak ya. Bapak Ibu, nanti begitu Ananda semua sudah berangkat ke asrama, jangan lupa untuk membawa BPJS-nya paling tidak fotokopinya. Fotokopi BPJS-nya itu karena nanti itu nomor BPJS-nya akan kami buatkan list untuk ditempel di atau kita bukukan di klinik. Karena melihat kemarin ada siswa yang tidak memiliki BPJS atau BPJS-nya tidak dibawa kemarin pada saat ada urgen kami bawa ke rumah sakit, ternyata kita masih bingung nyari BPJS-nya karena tidak dibawakan oleh wali siswanya atau wali atlet. Jadi untungnya pada saat itu ada NIK-nya yang dikirimkan, pihak rumah sakit langsung ngecek lewat NIK yang bersangkutan, jadi bisa muncul di situ karena memerlukan penanganan yang cukup serius. Jadi nanti minta tolong Bapak Ibu untuk BPJS-nya anak-anaknya nanti tolong dibawakan, kalau enggak boleh dibawakan fotokopinya saja. Nanti akan kami data untuk kelengkapan administrasi di klinik. Itu Pak, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 3:30, mungkin untuk sesi hari ini akan kita akhiri. Nah, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa langsung menghubungi wali kelas atau Pak Rudi, atau saya, atau pelatih. Jadi silakan Bapak Ibu wali murid atau orang tua bisa menghubungi
warga Sekolah Kaltim. Kita akan coba memberikan informasi ketika memang itu kita bisa mampu untuk menjawab. Nah, oke, baik. Sebelum saya tutup, untuk Pak Yogi, apakah masih ada yang ingin disampaikan, Pak Yogi? Mungkin arahan lagi, Pak? Mungkin cukup Pak Madin ya, yang jelas kita secara bersama-sama untuk perhatikan dan support. Mohon izin Pak Yogi, sepertinya headsetnya agak gangguan, Pak. Halo ya, Madin, bagaimana? Siap Pak, jelas Pak. Oke, jadi sekali lagi kita bersama-sama Bapak Ibu, orang tua, wali siswa atau atlet, kemudian kami juga semua yang ada di SKOI, warga SKOI, baik guru, pelatih, karyawan, dan warga asrama secara bersama-sama kita mendorong anak didik kita atau atlet kita. Yang pertama dia berlatih sesuai dengan tujuan cabang olahraganya, yang nanti maksimal bisa berprestasi dan mengharumkan nama kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian nasional Indonesia, dan membanggakan orang tua kayak gitu ya untuk bidang olahraganya. Dan secara tuntas mereka menyelesaikan tugas belajarnya sebagai siswa. Dan kita juga selain mereka berprestasi di olahraga di bidangnya, kemudian kita juga akan mendorong anak-anak kita yang memang kita identifikasi kalau sporting mempunyai kemampuan berbahasa. Kita ingin mendorong bahasa Inggris, kemudian bahasa Jerman, kemudian bidang yang lain adalah jurnalistik dan penelitian, yang nantinya memang mereka akan menjadi generasi penerus kita, terlebih menyongsong IKN Kalimantan Timur. Jadi saya kira itu mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, seperti Bapak Ibu menyerahkan kepada kami untuk pembinaan olahraganya dan belajarnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yogi atas penutupnya. Sekali lagi saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Pak Edi Purwanto, Kepala Asrama Pak Rudi Purnomo, Bidang Kepelatihan Pak Agung, para pelatih yang hari ini hadir, Bapak Ibu guru yang hari ini hadir, orang tua serta wali murid, dan anak-anak semua yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, nanti ketika ada pertanyaan lagi, silahkan langsung menghubungi pihak-pihak terkait, boleh ke saya, boleh Pak Rudi atau wali kelas. Dan untuk tayangan ulang untuk sosialisasi hari ini akan saya upload di YouTube SKOI Kaltim mungkin malam ini. Jadi besok bisa dilihat kembali ketika ada membutuhkan informasi-informasi yang memang sekiranya terlewat. Saya selaku moderator sekali lagi mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kalau saya Pak Madin. Ya. Siapa? Pak Edi. Ya. Pak Madin, Pak Rudi.